Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kebijakan promosi. Jadi di sini perlu banyak hal yang kita sampaikan, mulai dari pengertian promosi, fungsi promosi, tujuan promosi, bauran promosi, dan tahapan promosi. Saya Puji Rahayu, di sini saya akan menjelaskan pengertian promosi. Yaitu promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen, produsen, atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Promosi merupakan salah satu program dari pemasaran yang menentukan keberhasilan suatu produk atau jasa dapat terjual dan dikenal oleh konsumen. Promosi harus dilakukan oleh perusahaan karena untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Jadi teman-teman, setinggi apapun kualitas produk, tetapi bila konsumen belum pernah mendengar atau belum pernah mengetahuinya, maka konsumen tersebut tidak akan pernah membeli produk kita. Pada kenyataannya, promosi tidak akan ternilai jika promosi secara efektif mengomunikasikan pesan sebuah perusahaan. Para pemasar melakukan promosi karena sejumlah alasan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi, merangsang permintaan, membedakan produk dengan pesaing, dan mengingatkan pelanggan saat ini. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Ayulia Anur. Persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan fungsi promosi. B. Fungsi promosi. Dengan dilakukannya kegiatan promosi, perusahaan mengharapkan adanya peningkatan angka penjualan dan keuntungan. Fungsi dari kegiatan promosi antara lain yang pertama, memberikan informasi atau informing. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra perusahaan yang menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua, membujuk atau persuading. Promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Yang ketiga, mengingatkan atau reminding. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Yang keempat, menambah nilai atau adding value. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Yang terakhir, yang kelima, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan atau assisting. Pengiklan merupakan salah satu alat promosi. Promosi membantu perwakilan penjualan. Iklan mengawasi proses penjualan produk belum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Faris Ardiansyah. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tujuan promosi. Tujuan promosi secara umum, tujuan dari diadakannya kegiatan promosi antara lain: 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjual serta laba atau keuntungan.
4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produk dibandingkan dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Rochester dan Ricky mengklarifikasi tujuan promosi sebagai efek komunikasi sebagai berikut. 1. Menumbuhkan presi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. 2. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. 3. Mendorong pemilih terhadap suatu produk. 4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. 5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. 6. Menanamkan citra produk dan perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bauran promosi. Bauran promosi atau promotion mix. Bauran promosi salah satu strategi pemasaran yang efektif dari bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran promosi atau bauran komunikasi merupakan perpaduan khusus dari alat yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan nilai komunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen. Bauran promosi terdiri dari 8 modal utama menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, periklanan atau advertising. Setiap bentuk presentasi personal berbayar dari promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor diidentifikasi melalui media cetak, contohnya koran dan majalah. Next, media penyiaran, contohnya radio dan televisi. Next, media jaringan, contohnya telepon, kabel, satelit. Next, media elektronik, contohnya perekam suara, rekaman video. Next, media tampilan, contohnya poster. Contoh iklan, iklan informatif. Iklan Pond's White Beauty Natural termasuk dalam iklan yang berfungsi sebagai pemberi informasi karena memberikan pengenalan dan pengetahuan mengenai fitur Pond's yang terbaru. Yang B, iklan persuasif, berusaha mempengaruhi seseorang untuk membeli produk tersebut dengan cara menginformasikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Yang C, iklan reminder. Iklan Pocari Sweat adalah iklan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada konsumen mengenai produknya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan semua cara yang digunakan oleh agen pemasaran untuk menginformasikan, membujuk, atau mempengaruhi pengguna produk, tidak termasuk iklan, penjualan pribadi, dan publisitas. Contohnya, memberikan promosi produk baru pada tempat keramaian seperti mall. Yang ketiga, event and experience. Perusahaan yang mensponsori program yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau merek terkait khusus dengan konsumen, termasuk olahraga, seni hiburan, dan acara kegiatan formal. Contohnya PopMe, mengadakan event untuk menunjukkan eksistensi PopMe di mata masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu hubungan masyarakat dan publisitas atau public relation and publicity. Hubungan masyarakat adalah berbagai program diarahkan secara internal kepada karyawan dari perusahaan atau eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk produk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk komunikasi individu. Publisitas atau publicity merupakan suatu kegiatan promosi dari suatu produk secara non-personal yang bersifat komersial mengenai produk tersebut baik di media cetak dan media elektronik maupun hasil wawancara yang ditampilkan dalam media tersebut. Perbedaan dengan promosi iklan adalah dalam publisitas, perusahaan tidak perlu membayar.
Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Penggunaan email, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. 6. Pemasaran interaktif atau interactive marketing. Menurut Kotler dan Keller 2012, pemasaran interaktif atau interactive marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Contohnya toko online baju ala-ala Korea yang dijual di Lazada. Yang 7, word of mouth marketing, dari orang ke orang, tertulis atau komunikasi elektronik yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. 8. Personal atau personal selling, interaksi secara langsung dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Contohnya menugaskan sales untuk menyampaikan informasi mengenai produk. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tahapan merencanakan promosi. Dalam merencanakan promosi dapat melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tujuan promosi penjualan. Tujuannya adalah menarik konsumen untuk membeli, yaitu dengan membuat pajangan di toko-toko, pameran, dan demonstrasi dengan menggunakan alat-alat penjualan seperti poster, selebaran, dan gambar tempel. Biasanya kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lainnya. Biasanya relatif lebih murah dibandingkan periklanan dan penjualan pribadi. Selain itu, promosi penjualan juga lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya tersedia dan di mana saja. Sedangkan penjualan yang terjadi sifatnya tidak kontinu dan berjangka pendek. Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk mencapainya. Seiring kemajuan teknologi perkembangan ekonomi yang semakin pesat, salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan promosi. Yang kedua, target pasar. Sebuah kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkannya. Target pasar juga dapat diartikan sebagai sekelompok pembeli yang memiliki sifat-sifat sama yang membuat pasar berdiri sendiri. Untuk menentukan target pasar, perusahaan harus menilai secara hati segmen mana yang akan dimasuki dan berapa ukuran segmennya. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, terdapat 5 faktor yang wajib diperhatikan sebelum menentukan segmen mana yang akan dituju. Faktor tersebut antara lain ialah sebagai berikut. Ukuran segmen, pertumbuhan segmen, analisis situasi, sumber daya perusahaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Tentukan pesan. Bagian yang tajam dari instrumen pemasaran adalah pesan atau message yang dikomunikasikan langsung kepada calon pembeli melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program promosi. Apabila calon pembeli telah mengetahui produk perusahaan tersebut, berarti kesan tertentu telah disampaikan, baik kesan positif maupun negatif. Dan demikian, suatu produk bisa dikatakan sebagai simbol komunikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Akli, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan lanjutan poin keempat, yaitu membuat anggaran promosi. Menurut Sinamora, biaya promosi merupakan sejumlah dana yang diluncurkan ke dalam promosi untuk meningkatkan penjualan. Biaya promosi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk promosi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjualan atau volume penjualan. Besarnya biaya promosi akan mempengaruhi volume penjualan perusahaan. Biaya promosi merupakan pengorbanan perusahaan dalam rangka mengkonsumsikan informasi dari penjual kepada pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi pembeli dan tetap mengingat produk perusahaan. Sementara untuk menentukan penyediaan dana guna usaha promosi terdapat 4 cara antara lain. Yang pertama, perbandingan dengan pendapatan dana pihak ketiga. Yang kedua, tugas atau sasaran.
Dasar lebih sehat untuk menetapkan anggaran promosi adalah menetapkan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan dalam program promosi dan kemudian menetapkan beberapa biayanya. Berbagai variasi dari metode ini digunakan dari sekarang. Yang ketiga, penggunaan semua dana yang tersedia. Perusahaan baru kerap kali memasukkan seluruh dana yang tersedia ke dalam perusahaan promosi. Sasaran di sini adalah membangun pendapatan selama 1 hingga 5 tahun pertama. Setelah masa itu, pemimpinan mengharapkan memperoleh laba dan lebih maupun menyusun anggaran promosi dengan cara yang lain. Yang terakhir atau yang keempat, mengikuti jejak pesaing. Cara lemah untuk menetapkan anggaran promosi yaitu cara yang tersebar cukup luas sehingga pantas untuk diajukan di sini. Ialah mengikuti jejak pesaing dalam menetapkan anggaran promosi. 5. Pilih media promosi. Media iklan menjadi salah satu elemen yang penting dalam melakukan pemasaran produk barang maupun jasa. Sebagai salah satu bagian dari bauran promosi, media iklan juga memiliki peranan yang cukup besar. Seperti halnya sales promotion, direct marketing, public relation, personal selling, maupun publicity. Yang dimaksud dengan media iklan sendiri adalah berbagai sarana komunikasi yang dapat dipakai perusahaan untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan kepada target pasar yang dituju. Ada banyak media iklan yang dapat digunakan untuk mendongkrak promosi penjualan. Secara garis besar, media iklan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu iklan media cetak, iklan media elektronik, dan iklan media luar ruangan. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Bahan baku dasarnya maupun sarana penyimpanan pesannya menggunakan kertas maupun sejenisnya. Ia dapat berbentuk sebagai dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang telah diubah dalam kata-kata, gambar maupun foto yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian dari publik. Beberapa bentuk iklan yang termasuk dalam iklan media cetak antaranya adalah iklan koran, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, kalender, poster, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Handika. Handika, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan lanjutan iklan media elektronik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Handika Bagus Chandra dari kelas 1 MA7. Iklan media elektronik. Media elektronik adalah media iklan yang berproses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Beberapa contoh iklan media elektronik diantaranya adalah television advertising, radio advertising, online advertising, domain name advertising. Yang kedua ada media iklan luar ruangan. Merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal stasiun, tempat publik lainnya. Contoh media iklan luar ruang diantaranya billboard, baliho, shop, exit branding, newsbox, spanduk, iklan tembok, media 3G. Yang ketiga adalah pengukuran efektivitas promosi. Evaluasi hasil promosi adalah sangat penting. Untuk itu, pemroduksi menggunakan 3 buah metode untuk mengukur efektivitas promosi penjualan, yaitu data penjualan, survei pelanggan, dan pengalaman. Untuk mengukur efektivitas promosi dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu business outcomes atau penjualan. Proses pengukuran yang paling sederhana adalah memulai business outcomes, yaitu dengan melihat tren penjualan dari perusahaan itu sendiri. Di sana dapat dilihat peningkatan atau penurunan pembelian yang terjadi selama periode waktu tertentu saat program promosi dijalankan. Yang kedua ada communication outcomes atau di luar penjualan. Selain itu, yang digunakan adalah ukuran
communication outcomes atau secara non-sales. Suatu plan komunikasi akan memperlihatkan target di luar penjualan, artinya sasaran yang dituju adalah sebuah brand awareness atau perubahan kesadaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.